Bentar. Iya, sudah. Kemudian Asfi Sofyatal Hadir, Pak. Ambarat nyalakan ya. Afri Alia Hadir, Pak. Ambarat nyalakan Mbak. Oh iya. Dah. Iya. Bilkis Maura Damarido Dani Safasa Hadir, Pak. Ambarat nyalakan Mbak. Oke. Dina Aisy Hadir, Pak. Ambarat nyalakan Mbak. Iya. Elora Putri Endra Setiaji Evan Nursien Farah Nafila Gina Nur Setia Hadir. Hanim Jihan Nur Fauzia Hadir. Juniarti Hadir. kameranya Mbak. Udah, Pak. Marcella Merciana Muhammad Bayu Dwi Prakasa. Kameranya Mas. Oke. Muhammad Safrizal Muhammad Akbar Muhammad Miktal Naila Rahmawati Renaldi Ramadan Randy Arya Renske Juwita Rinen Ajeng. Hadir, Pak. Kameranya Mbak. Rian Apriliano Satria Tirta Sinta Aulia Syafia
Tegar Fahresi. Hadir, Pak. Kameranya Mas. Usman Zuhri. Vincentius. Hadir, Pak. Kameranya Mas. Oke. Wikrama. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang belum di absen. Udah semua ya. Yang kemarin tuh baru sedikit ya. Yang Akan masuk dalam materi ini soalnya mau senam lantai. yang untuk kita minggu lalu. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpuk dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan atau belakang. Pengertian senam sendiri yaitu dilakukan di atas matras. Misalkan kalian melakukan senam di luar matras mungkin akan berbahaya karena gerakan olahraga ini melibatkan guling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpuk dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang. Kemudian ini ada sarana dan prasarananya. Yang pertama yaitu kuantitas prasarana olahraga, gedung atau gor olahraga yang luas atau kelas tapi ruangannya luas. Nah ini untuk matras, gambar matras sendiri. Kualitas sarana olahraga dalam cabang olahraga senam diperlukannya matras yang seluas 12 x 12 meter dan dikelilingi. Gimana Pak? Untuk PPT bisa di-play nggak biar besar soalnya? Kalau di play nggak bisa di record Pak, rekordannya berhenti Pak. Gitu. Mohon maaf. Nggih. Oh iya. Itu anak-anak ditanya dulu kelihatan apa enggak? Jelas atau enggaknya? Nggih. Untuk teman-teman sendiri apakah kelihatan untuk PPT-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Sudah dilanjut. Oke Pak. Kita ulangi lagi, kualitas sarana olahraga. Dalam cabang olahraga senam lantai diperlukan matras yang luasnya 12 x 12 meter dan dikelilingi matras selebar 1 meter untuk keamanan senam. Nah, ini kualitasnya yaitu memenuhi standar internasional. Yang kedua, kualitas bahan dan material harus memenuhi syarat internasional. Nah, ini untuk contoh alat loncatnya dan kemudian ini peti loncat dan matras. Ini untuk jenis-jenis senam lantai. Yang pertama yaitu guling depan atau forward roll, yang kemudian guling ke belakang backward roll, kemudian lompat harimau tiger sprong, kemudian lenting tangan atau handstand overslide, kemudian meroda, kemudian lompat jongkok, lenting tangan putar, lenting tangan ke belakang, kemudian keseimbangan lutut berguling, kemudian lompat cangkang, lompat berdiri dengan kepala, kayang, sikapilin, salto ke depan, salto ke belakang, dan guling lenting, dan terakhir lompat ikan. Kita akan masuk ke dalam roll depan atau forward roll.
rolling depan atau yang kita kenal dengan gerakan guling ke depan merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan. Secara teknis, roll depan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama teknik berdiri, kemudian yang kedua teknik jongkok. Yang pertama tadi teknik awalan jongkok. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah berjongkok dengan kedua lengan dilebarkan sebahu serta telapak tangan diletakkan di atas matras. Kemudian luruskan kedua kaki, kemudian tekuk sedikit siku tangan. Selanjutnya gerakan kepala ke arah dagu sampai menyentuh bagian dada. Selanjutnya berguling ke depan. Kemudian diikuti dengan tekukan kedua lutut, tarik dagu dan juga lutut ke depan dada dengan posisi tangan sedang merangkul lutut. Posisi kaki dari roll depan atau guling depan yaitu jongkok kemudian berdiri tegak. Mungkin ini gambar contohnya. Yang kedua tadi teknik awalan berdiri. Yang pertama, angkat kedua tangan ke arah depan serta dibungkukkan ke bungkukan badan, kemudian letakkan tangan di atas matras. Lipat kedua siku sedikit ke samping, selanjutnya masukkan ke kepala di antara kedua tangan. Sentuhkan bahu pada matras dan bergulinglah ke arah depan. Kemudian tekuk kedua lutut, kemudian tarik dagu dan juga lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Ya, ini sebagian contoh dari teknik awalan berdiri. Contoh gambarnya bisa dilihat sendiri. Berikut beberapa cara untuk memberikan bantuan untuk melakukan roll depan. Ini biasanya dilakukan untuk cewek yang ingin diberi bantuan pada guru-gurunya yang belum bisa. Yang pertama, pegang belakang kepala serta menolak kedua lutut, kemudian dorong punggung pada waktu akan duduk, kemudian membantu dengan menekukkan kepala serta menempatkannya di lantai di antara kedua tangan. Nah, ini sebagai contohnya, ada gambarnya. Kemudian kesalahan dalam roll depan, yaitu kedua tangan yang bertumpu tidak bisa dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, ataupun terlalu dekat dengan ujung kaki. Kemudian tumpuan tangan kurang atau tidak kuat sehingga akan membuat keseimbangan badan kurang sempurna serta dapat mengakibatkan badan jatuh ke samping. Kemudian bahu tidak diposisikan di atas matras pada waktu tangan dibengkokkan. Kemudian pada waktu berguling ke depan, tangan tidak ikut menolak. Ya, ini kesalahan roll depan. Lebih fatalnya mungkin leher atau bisa sakit. Ini seperti itu. Lompat kangkang. Lompat kangkang adalah salah satu jenis lompatan yang biasanya dilakukan dengan melakukan lompatan dengan melewati atas peti, serta dengan posisi kaki yang terbuka lebar ke atas ke kanan dan juga ke kiri. Untuk melakukan lompat kangkang diperlukan suatu keberanian supaya nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sebagai contoh gambarnya. Kemudian langkah-langkah lompat kangkang, yaitu ada 5. Yang pertama, gerakan pertama yang dilakukan adalah berlari secepat mungkin ke arah papan dengan badan yang cenderung condong ke depan. Kemudian kedua kaki menolak pada papan tolakan dan dilakukan dengan sekuat tenaga. Kemudian diikuti dengan ayunan lengan ke bawah dan juga ke depan, badan lurus serta tungkai dibuka. Yang ketiga, pandangan mata fokus ke arah peti lompatan.
Yang keempat, pada waktu kedua tangan menyentuh peti loncat, segera lakukan tolakan dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga. Badan lurus diikuti dengan posisi kedua tangan dan direntangkan. Yang kelima, pendaratan dilakukan dengan posisi ujung kaki, lutut mengeper, serta kedua tangan lurus ke atas. Mungkin itu contoh gambarnya, bisa dilihat. Kesalahan dalam lompat kangkang. Yang pertama yaitu kesalahan yang sering kali terjadi pada saat melakukan lompat kangkang. Lari yang tidak begitu cepat atau kurang sehingga lompatan yang diperoleh kurang maksimal. Kemudian pada waktu melakukan tolakan kaki, pada papan tolakan, tungkai kaki kurang terangkat tinggi dan juga posisi badan kurang lurus. Kemudian pada waktu tangan bertumpuk, kepala terlalu condong ke depan sehingga lengan tidak dapat lurus dengan posisi badan. Panggul kurang diangkat setinggi sehingga tidak berhasil untuk membuat sikap kangkang di atas peti. Kemudian pada waktu melakukan lompatan, lutut dalam posisi bengkok. Yang kelima, kepala dan juga dada tidak terangkat pada waktu tangan menyentuh peti lompat. Kemudian pada waktu melakukan lompatan, lengan posisinya tidak lurus. Kita masuk ke dalam unsur-unsur senam lantai. Yang pertama, unsur keindahan. Keindahan ditumbuhkan dengan cara membuat beragam variasi gerakan yang digunakan dari disiplin tari serta akrobat. Yang kedua, unsur kekuatan. Kekuatan tentu saja akan menjadi unsur terpenting dalam senam lantai. Dan yang ketiga, yaitu unsur keberanian. Senam lantai dan senam artistik lainnya akan memerlukan keberanian tersendiri untuk melakukannya. Yang keempat, unsur kelenturan. Tubuh yang lentur mempunyai fleksibilitas tinggi untuk melakukan berbagai jenis gerakan sulit. Contohnya seperti kayang, salto, meroda, roll, dan lain sebagainya. Kelenturan juga menjadi hal yang penting guna menciptakan gerakan-gerakan yang estetis. Kemudian yang kelima, unsur peluasan. Peluasan gerak pada waktu melakukan performativitas tubuh akan menandakan ketekunan dan juga kedalaman latihan yang telah dilakukan oleh sang atlet. Yang keenam, unsur keseimbangan. Tanpa keseimbangan yang baik, rasanya akan sangat sulit atau mustahil bagi sang atlet untuk dapat melakukan performa terbaiknya. Kemudian peraturan dalam senam lantai. Yang pertama, dalam pertandingan senam lantai, aturan yang berlaku sangatlah sederhana, yakni sang atlet tidak boleh keluar arena pertandingan sebelum penampilannya selesai. Kemudian, dengan kata lain, performa hanya dapat ditampilkan dan disahkan di dalam arena sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian, apabila ada bagian tubuh dari sang atlet atau contoh kaki dan tangan yang keluar sedikit saja dari arena, maka sang wasit akan memberikan bendera merah dan skor akan dikurangi. Kemudian tak hanya itu, skor juga akan berkurang jika sang atlet kurang atau tidak dapat melakukan gerakan tertentu dalam koreografi gerakannya. Dan bahkan apabila sang atlet sedikit saja mengalami ketidakseimbangan, sebagai contoh sedikit oleng atau rangkaikan flip, maka hal itu akan dapat mengurangi nilai atau skornya.
Dari semua aspek gerak yang dihadirkan sang atlet senam lantai dalam kompetisi, nantinya sang juri akan memberikan nilai ataupun skor. Atlet yang mendapatkan skor tertinggi ialah atlet yang berhak mendapatkan gelar juara atau menang. Manfaatnya dalam senam lantai yaitu kesehatan tubuh lebih terjaga, kemudian memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional atau bentuk tubuh yang proporsional, mengurangi berat badan, kemudian tubuh akan menjadi lebih lentur, kemudian sebagai proses dalam pembentukan tubuh atau proporsional, tinggi badan menjadi lebih bertambah, kemudian membantu dalam penguatan dan pertumbuhan tulang, kemudian proses dalam melentukan bahu, lalu sebagai detoksifikasi, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, membantu merangsang sel-sel pertumbuhan, kemudian melatih badan untuk bergerak lebih lincah, kemudian melatih kesehatan jantung untuk berdetak dengan teratur dan juga kuat, kemudian melihara kebugaran dan kesegaran tubuh. Seperti itu untuk materi senam lantai hari ini. Terima kasih untuk videonya. Jadi absen belum, Mbak? Nanti ya untuk absen nanti terakhir ya. Bentar. Nah, ini videonya lakukan awalan dengan berlari untuk badan sendiri agak condong ke depan. Dan tolakkan tangannya di data sendiri, tapi dalam oh,
Mungkin seperti itu video yang sudah saya tampilkan untuk senam lantai. Apakah dari kalian ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya akan yang bertanya kepada kalian. Untuk Mbak Afri Alia, Mbak Afri Alia ada? Iya, Pak. Tolong sebutkan sarana dan prasarannya untuk senam lantai tadi, yang untuk lompat kangkang sama roll depan, itu apa saja? Tadi apa, Pak? Maaf, gue. Untuk sarana dan prasarananya untuk senam lantai itu apa saja? Bentar, Pak. Ayo, Mbak. Matras, Pak. Ya, itu salah satunya. Terus apalagi? Ya, untuk lompat kangkang itu apa tadi? Untuk yang menjawab, kalau bisa dinyalakan kameranya. Mbak Afri. Iya, Atau bentar, yang Pak. katanya? Aku bingung. Bentar ya, Pak. Aduh. Kalau masih lama diganti yang lain coba Pak Fatur. Dilemparkan ke yang lain. Baik, Pak. Untuk Mbak Asfi Sofiatal. Iya, Pak. Mbak Asfi, Iya. tolong sebutkan sarana dan prasarana dalam senam lantai. Itu apa saja? Matras. Kemudian apa lagi? Kemudian Yang untuk lompat kangkang itu apa, Mbak? untuk lompat. Peti lompat. Nah, itu. Ya, untuk lompat kangkang sendiri itu perlu adanya peti lompat. Ketika tidak ada peti lompat, itu yang dinamakan bukan lompat kangkang, tapi lompat biasa. Kemudian
Mbak Rinen Ajeng. Mbak Rinen Ajeng. Tolong nyalakan kameranya ya. Saya akan bertanya untuk kesalahan dalam role depan itu apa sih, Mbak? Kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, jika terlalu lebar atau terlalu jauh atau terlalu dekat. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Terus bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Itu benar. Terima kasih Mbak Rinen. Ya, Pak. Untuk satu lagi saya akan bertanya. Mas Randy Arya. Mas Randy Arya. Iya, Pak. Saya akan bertanya untuk peraturan dalam senam lantai itu apa saja, Mas? Mana Mas Randy? Gimana Mas Randy? Apa, Pak? Tadi, Pak. Untuk peraturan dalam senam lantai itu apa saja, Mas? Berkelompok. Apalagi, Mas? Kalau nggak tahu saya akan jelaskan lagi untuk peraturannya. Itu dalam berani senam lantai itu sang atlet
tidak boleh keluar arena pertandingan sebelum penampilan selesai, seperti bagian tubuh sang atlet atau contoh kaki dan tangan keluar dari arena sedikit atau keluar dari matras yang sudah diberikan oleh panitia, mungkin seperti itu. Kemudian untuk keseimbangannya, ketika contohnya itu sedikit oleng setelah melakukan rangkaian flip, maka hal itu akan dapat mengurangi nilai atau skornya, seperti itu. Untuk materi senam lantai ini sudah selesai. Bagi teman-teman yang belum absen, silahkan bilang ya. Pak, aku tak absen, Pak. Nama sama nomor presensi berapa, Mas? Satria Tirta Suci absen 28. Oke. Dan siapa lagi? Siapa? Taula Siani absen 29. Oke. Ada lagi? Mungkin sudah absen semua ya. Untuk materi ini saya sudahkan selam lantai dari Pak Wisnu. Apakah sudah diperbolehkan ditutup? Ya, sudah. Sedikit menambahkan untuk anak-anak yang absen di Google Classroom tetap diisi ya. Itu buat rekap keseluruhan soalnya, Pak Wisnu. Jadi tetap diisi sesuai jamnya. Itu aja mungkin Pak Fatur, monggo ditutup. Karena udah ada jam selanjutnya anak-anak lakukan daring lagi. Oke Pak, terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.